Siapa yang tidak mengenal falsafah Sunda yang satu ini? Silih asah, silih asih, silih asuh. Ternyata kita harus memahami beberapa tahapan dulu agar kita bisa benar-benar menerapkan filsafat tadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita ulas sedikit tentang Tritangtu atau tiga keselarasan hidup yang diwariskan oleh para leluhur Sunda. Tritangtu merupakan tiga keselarasan atau ketentuan yang harus bersatu. Tritangtu merupakan suatu tuntunan atau pedoman orang Sunda dan sudah tidak bisa dipisahkan. Konsep ini menekankan pentingnya harmoni antara manusia dengan Gusti, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Ketiga keseimbangan ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Berdasarkan pemahaman, orang Sunda itu percaya bahwa yang menghidupi bumi adalah matahari, karena jika tidak ada matahari, maka tidak mungkin akan ada kehidupan. Matahari oleh leluhur disebut Batara Guru. Ibaratnya, matahari itu adalah Bapa dan bumi atau Dewi Uma adalah ibu, dan batu-batu Satangtung atau gunung adalah anak-anaknya. Makanya, di dalam diri manusia ada yang dinamakan opat kalima pancer, yang sering divisualisasikan sebagai sebuah lingkaran dengan 4 titik kardinal, utara, selatan, timur, barat, yang mewakili 4 elemen dasar dalam diri manusia, diantaranya bumi sebagai representasi dari tubuh fisik, kesehatan, dan stabilitas. Air menggambarkan sebagai emosi, perasaan, dan intuisi. Api, simbol dari semangat, energi, dan kekuatan. Angin mewakili pikiran, intelektualitas, dan spiritualitas. Dan di tengah lingkaran terdapat titik yang disebut pancer. Ini adalah titik keseimbangan, pusat kekuatan, dan kesadaran diri. Pancer ini adalah tujuan akhir dari pengembangan diri, di mana keempat elemen tersebut berada dalam harmoni yang selaras. Ilmu-ilmu kesemestaan ini kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa manusia bisa dikatakan hidup itu jika memiliki raga atau badan, rasa, dan yang maha kuasa. Jadi ketika ketiganya sudah saling berkesinambungan, maka urang geus layak disebut manusia, atau kita sudah layak menjadi manusia yang sesungguhnya. Setelah memahami Tritangtu dan opat kalima pancer, kemudian kita juga harus memahami pancaniti, yakni 5 jalan menuju kesempurnaan. 1. Niti harti, berarti jalan menuju hati. Tahap ini menekankan pentingnya pengembangan, kesadaran diri, pemahaman akan perasaan dan emosi, serta pengembangan intuisi. 2. Niti surti, berarti jalan menuju rasa. Tahap ini berkaitan dengan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, mengembangkan empati, dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. 3. Niti bukti, berarti jalan menuju bukti. Tahap ini menekankan pentingnya tindakan nyata, mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dipelajari, dan membuktikan kebenaran melalui perbuatan. 4. Niti bakti, berarti jalan menuju bakti. Tahap ini menekankan pentingnya pengabdian diri kepada masyarakat, lingkungan, dan Gusti. 5. Niti sajati, berarti jalan menuju kesempurnaan. Tahap akhir ini merupakan tujuan akhir dari perjalanan spiritual, di mana seseorang telah mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Mengapa memahami opat kalima pancer dan pancaniti itu penting? Karena keduanya saling melengkapi dalam proses pengembangan diri. Pancaniti lebih fokus pada perjalanan spiritual individu, sedangkan opat kalima pancer lebih memberikan kerangka tentang bagaimana mencapai keseimbangan tersebut. Ibaratnya, opat kalima pancer itu memberikan peta jalan, sementara pancaniti memberikan petunjuk langkah demi langkah. Contoh dalam masyarakat luas suku Sunda salah satunya adalah dalam perayaan upacara Serentahun atau upacara panen padi, terdapat simbol-simbol yang mewakili keempat elemen dalam opat kalima pancer. Misalnya, padi melambangkan bumi, air digunakan dalam proses pencucian, api digunakan untuk memasak nasi tumpeng, dan angin dilambangkan oleh gerakan tarian.
Ikat kepala Sunda. Ikat kepala Sunda khususnya yang digunakan oleh masyarakat adat seperti Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul juga merupakan simbol dari opat Kalima Pancer. Motif dan warna pada ikat kepala tersebut merepresentasikan keempat elemen dan pusat keseimbangan. Konsep opat Kalima Pancer ini memiliki kesamaan mendasar dengan konsep cakra dalam tradisi spiritual lain. Keduanya menggambarkan pusat-pusat energi dalam tubuh manusia yang saling berkaitan dan mempengaruhi keseimbangan keseluruhan diri. Opat Kalima Pancer menekankan keseimbangan antara empat elemen dasar, bumi, air, api, dan angin, dan satu pancer atau pusat. Sementara cakra menggambarkan 7 atau lebih pusat energi sepanjang tulang belakang. Meskipun jumlah dan lokasi pusat energi berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam diri. Jadi, dengan memahami posisi kita sebagai manusia di alam semesta, kita akan menghargai keberadaan makhluk hidup lainnya dan terdorong untuk saling menyayangi, yaitu silih asih tadi. Dan melalui perjalanan dalam memahami Pancaniti, kita akan lebih terbuka untuk belajar dari orang lain dan berbagi pengetahuan, yakni silih asah. Jadi kesimpulannya, silih asih, silih asah, silih asuh adalah dasar yang baik untuk memulai menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan sebelumnya memahami Tritangtu dan Pancaniti, maka dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan motivasi yang lebih kuat untuk menjalankan filsafat tersebut. Dalam melakukan suatu ilmu dan dalam suatu rencana, maka harus memahami konsep di atas. Kan harus ada niat atau tekad, lalu diucapkan atau dikonsep, dan selanjutnya ya harus dilakukan. Jadi jangan hanya niat yang diucapnya saja, sementara melakukannya tidak. Nah, semua yang kita bahas di atas itu ternyata ada simbol menarik yang mewakili semuanya juga loh, yakni matahari, ayam, dan kerbau yang digambarkan dengan bentuk segitiga. Pemilihan simbol matahari, ayam, dan kerbau bukanlah tanpa alasan. Masing-masing simbol memiliki makna filosofis yang mendalam dan mencerminkan karakteristik dari setiap elemen dalam Tritangtu. Mari kita bahas satu persatu. Matahari, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, adalah sumber energi utama bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Umpamanya seperti seorang bapa yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan bagi istri dan anak-anaknya. Cahaya matahari membawa terang dan kehidupan. Seorang bapa dapat memberikan penerangan dan bimbingan kepada keluarganya. Ayam sebagai simbol ilmu. Ayam dikenal dengan kebiasaan bangun pagi dan berkokok. Ini melambangkan keteraturan dan kedisiplinan yang menjadi ciri khas kehidupan spiritual. Kerbau sebagai manusia. Kerbau adalah hewan yang kuat dan sabar. Ini melambangkan kekuatan fisik dan mental yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kerbau erat kaitannya dengan kehidupan pedesaan dan pertanian. Ini mencerminkan akar budaya dan tradisi. Kerbau juga adalah hewan yang sederhana. Ini melambangkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Pemilihan simbol matahari, ayam, dan kerbau dalam Tritangtu bukan hanya sekedar pilihan estetika, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Simbol-simbol ini merepresentasikan karakteristik ideal dari cahaya ilahi, ilmu, dan manusia, serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Sunda. Meskipun demikian, matahari dalam konteks Tritangtu bukanlah representasi langsung dari Tuhan dalam pengertian agama-agama monoteistik. Namun, matahari memiliki peran yang sangat penting dan dianggap sebagai simbol dari kekuatan kosmik yang maha dahsyat. Matahari adalah sumber energi utama bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Dalam konteks ini, matahari seringkali dikaitkan dengan konsep kekuatan yang memberikan kehidupan dan menghidupi segala sesuatu. Dalam Tritangtu di Buana, matahari menjadi simbol kekuasaan tertinggi atau karatuan. Raja sebagai pemimpin tertinggi diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan adil, seperti matahari yang menerangi seluruh penjuru. Di banyak budaya, termasuk Sunda, matahari juga sering dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Namun, hubungan ini bersifat simbolik dan bersifat animisme, yaitu pemberian atribut-atribut ilahi kepada benda-benda alam. Perbedaan dengan konsep ketuhanan monoteistik.
Dalam agama monoteistik, Tuhan digambarkan sebagai entitas yang transenden, tak terbatas dan menciptakan segala sesuatu. Dalam Tritangtu Dibuana, matahari lebih kepada objek pemujaan dan penghormatan, bukan sebagai objek penyembahan utama seperti dalam agama-agama monoteistik. Kesimpulannya, matahari dalam Tritangtu Dibuana lebih tepat diartikan sebagai simbol dari kekuatan kosmik, sumber kehidupan, dan kekuasaan tertinggi. Simbol ini mengandung nilai-nilai keagamaan dan spiritual, namun tidak identik dengan konsep Tuhan dalam agama-agama monoteistik. Perjalanan kita dalam memahami filsafat Sunda baru saja dimulai. Masih banyak lagi konsep-konsep menarik yang dapat kita eksplorasi. Mari terus menggali kekayaan intelektual nenek moyang atau leluhur atau karhun untuk memperkaya kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya biar kalian bisa dapetin informasi update-update video yang selanjutnya.